Salam pendengar cerita misteri. Selamat datang di channel misteri Amis Audio Mystery, channel di mana menceritakan semua misteri, cerita horor dalam bentuk audio, dan yang pastinya no jump scare. Semoga aja nuansa misterinya masih terasa. Saya harap kisah-kisah audio misteri bisa menemani aktivitas teman-teman dimanapun berada. Di episode 3 kali ini, cerita yang akan saya bawakan berasal dari media sosial dengan akun IG yang sudah sangat terkenal dengan cerita misterinya, yaitu akun Bri. Cerita ini didapat dari temannya yang menginap di Hotel Ubud Bali. Langsung saya ceritakan ulang melalui audio dengan sudut pandang teman beliau. Kita mulai ceritanya. Pi, malam kedua kita menginapnya di Ubud aja ya. Aku udah dapat hotel bagus nih, ada private poolnya juga. Asik deh kayaknya, ujar istriku beberapa hari sebelum kami berangkat. Aku yang gak mau ribet, lebih senang menyerahkan semua ke istriku, entah itu hotel tempat menginap atau tempat-tempat yang nantinya akan kami kunjungi. Jadi ketika dia mengusulkan soal hotel itu, langsung aku setujui saja. Untuk tempatnya sendiri memang terlihat bagus sesuai dengan tipikal villa di daerah Ubud. Ya udah, papi ikut aja. Toh tempatnya juga kelihatan enak, jawabku. Singkat cerita, hari yang kami tunggu datang juga. Hari di mana kami berangkat ke Bali dan menginap di Denpasar terlebih dahulu. Baru hari kedua kami beranjak ke Ubud. Perjalanan ke Ubud terasa sangat menyenangkan dengan pemandangan persawahan yang indah. Perjalanan ke hotel memang agak jauh dari kota, membuat kami melalui jalan berliku. Dan yang bikin agak sedikit menyeramkan, ternyata hotelnya dekat dengan pemakanan umum yang agak besar. Dan memang suasananya sedikit beda. Kok dekat kuburan ya, Pi? Tanya istriku. Sengaja tidak aku jawab, karena pertanyaan itu memang tidak memerlukan jawaban. Kami memasuki gerbang gapura besar untuk menuju lobi sesuai dengan arah Pasapang. Bangunan depan hotel ini sudah cukup besar, dan ruangan lobi berbentuk rumah panggung dengan suasana yang nyaman. Aku yang sendiri tadi mengamati pemandangan di lingkungan hotel dari atas balkon dikejutkan dengan sapaan. "Sore Pak," sapa seorang pegawai berusia 20 tahunan, mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam yang berada persis di bawah balkon. "Sore," sapaku dengan memperhatikan pegawai itu. Tidak lama istriku memanggil, "Pi, sudah, ayo." Yang ternyata proses check-in sudah selesai. Sebelum menghampiri istriku, sekilas aku menengok ke arah pegawai tadi, dan ternyata dia sudah tidak ada di posisinya. Wah, cepat sekali hilangnya, pikirku. Hal tersebut tidak aku hiraukan. Kami langsung menuju ke kamar villa yang letaknya nyaris di ujung jauh dari lobi. Sekitar 5 menit kalau berjalan, akhirnya kami sampai di villanya. Untuk bangunannya sendiri tidak terlalu luas, dengan kamar berjajar dan ada taman kecil dengan meja dan kursi bersih yang lengkap. Nah, di taman ini pandanganku tertuju pada seorang bapak yang duduk santai memperhatikan anak perempuannya. Kami pun sempat saling melempar senyum. Hanya belasan meter dari taman itu, akhirnya kami sampai di kamar kami. Untuk kamarnya sendiri tidak berbeda jauh dengan hotel lainnya, hanya tempat tidurnya yang berdesain kuno berbahan kayu. Setelah berpamitan dengan Rumpoy, kami segera membereskan perlawanan. "Pi, tas hitam satu lagi kemana ya? Kok nggak ada?" ujar istriku memecah keheningan malam. "Coba aku telepon ke lobi ya, siapa tahu ketinggalan di sana," ujarku. Saat berbicara di telepon dengan resepsionis, tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetuk. Saat pintu kamar aku buka, "Pak, ini tasnya ketinggalan di lobi tadi," ucap seorang pemuda yang ternyata yang aku lihat di balkon yang awal tadi. "Oh iya, terima kasih," ujarku. Kemudian pemuda itu langsung pamit pergi. Malam pun bergulir, kami berbincang di gazebo kecil di dekat kamar hotel sampai kira-kira jam 11 malam. Sempat juga kami berbincang masalah sepinya pengunjung hotel. Ya, asumsi kami karena saat ini memang bukan musim liburan. Percakapan kami terhenti setelah kami mendengar perbincangan dari kamar sebelah. Kamar kami yang terletak di tengah-tengah, yang kanan dan kirinya juga kamar. Sepertinya percakapan itu antara bapak dan anak kecil perempuan. "Oh, kayaknya bapak sama anak yang tadi aku lihat di taman nih," ujar bisiku ke istri. "Hah? Taman yang mana?" Istriku malah tanya balik. "Itu taman depan pas kita baru datang. Gak ada, aku gak lihat." Mosok gak lihat, segitu jelasnya. Istriku kok tidak melihat, padahal jelas-jelas tadi ada bapak dan anak yang aku lihat di taman pas pertama menuju kamar hotel. Tiba-tiba aja percakapan itu berhenti. Aku yang masih penasaran mencoba mengintip ke kamar sebelah yang memang hanya dibatasi dengan tembok setinggi 2 meter.
Dengan sedikit usaha pun, aku langsung berhasil mengintip ke sebelah tempat asal suara tersebut. Terlihat jelas meskipun kamar sebelah tidak diterangi lampu sama sekali, baik dari teras maupun ke arah kamar. Apa iya mereka ngobrolan gelap ya, Mi? Ujarku ke istriku yang masih duduk di gazebo. Biarin aja sih, mungkin mereka masih suka ngobrol dalam gelap, ujar istriku. Suka gak suka, kami terus mendengar perbincangan mereka. Awalnya masih biasa aja, sampai pada akhirnya ada yang aneh. Karena sebelumnya terselip tawa dan canda, tapi berubah menjadi tangisan lirih sang anak. Dan bicara si bapak juga dengan nada yang sedih. Dan yang bikin merinding, anak perempuan itu kadang nangis, juga kadang tertawa tersenyum. Aku merinding, bisik istriku. Aku pun langsung memberi kode untuk masuk ke kamar saja. Nah, yang jauh lebih menakutkan adalah saat berjalan ke kamar, tiba-tiba ada suara dari kamar sebelah. Mau kemana? Kata-kata itu keluar dari bapak yang ada di kamar sebelah. Belum selesai ketakutan kami, tiba-tiba muncul lagi suara si anak dengan nada cekikikan. Mau kemana? Kami yang sempat berhenti akhirnya langsung melangkah cepat ke dalam kamar. Saat di dalam kamar, istriku kelihatan cemas dari raut wajahnya. Mungkin kita salah dengar, ujarku. Tapi istriku menyangkanya. Gak mungkin, orang jelas-jelas suara itu negur kita. Udah lami, yuk kita tidur lagi. Lagi-lagi usahaku menenangkan suara. Kira-kira jam 1 malam, aku yang masih terjaga karena menyesali perbuatanku mengintip kamar sebelah masih saja mendengar samar percakapan tadi dari kamar sebelah. Saat ini lampu kamar aku biarkan nyala temaram, hanya menyisakan lampu depan dan lampu kamar mandi yang masih menyala. Posisi kamar mandi ini hanya dibedakan oleh dinding yang sebagian besar dari kaca. Masih jam 1 lewat sedikit, tiba-tiba terdengar ada obrolan yang sekarang berasal dari bagian luar kamar, bukan di sebelah kamar lagi. Aku yang penasaran mendekat ke pintu itu dengan perlahan. Makin jelas terdengar percakapan mereka. Dan yang membuat bulu kuduku berdiri, si lelaki dewasa berkata, "Kamu mau masuk?" Dan dijawab oleh anak perempuan itu, "Mau, Pak." Aku yang mendengar percakapan yang terjadi di depan kamar langsung berhenti melangkah dan berjalan lagi ke tempat tidur. Begitu suara itu berhenti, dengan perasaan tak karuan di atas tempat tidur, beberapa menit kemudian aku dikejutkan oleh suara tawa anak kecil. Kali ini bukan dari luar kamar seperti tadi, tapi dari dalam kamar. Sembari mendengar suara tadi, dari sudut mata aku melihat seorang berdiri di kamar mandi sambil menatap tempat tidur. Dari perawakannya, sosok seorang lelaki menggunakan jubah mandi. Aku yang masih belum berani melihat langsung dikejutkan oleh kehadiran anak kecil perempuan usia 5-6 tahun yang berlarian dari lorong pintu depan ke dalam kamar yang sekali mendekat ke arah tempat tidur. Wah, semoga istriku tidur lelap, jangan sampai dia merasakan teror ini, pikirku demikian. Waktu berjalan terasa lama saat anak kecil itu berlarian di dekat ranjang dalam kamar sambil sesekali menatapku dengan wajah pucat dan senyum tertawa. Sampai kemudian dia berhenti berlari dan menuju ke pojok kamar dekat TV dan lemari. Entah kenapa aku langsung menoleh ke kamar mandi. Posisi lelaki dalam kamar mandi masih menatap ke arah keranjang kami. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh pelukan istriku yang ternyata dia sudah bangun. "Papi," ujarnya dengan suara gemeteran dan ketakutan. "Berdoa, Mi," bisikku. Lama kami berdoa dan akhirnya memberanikan diri membuka mata. Kedua sosok seram itu sudah tidak ada lagi. "Sudah aman, Mi, mereka nggak ada. Pi, kita harus pergi dari sini. Serem di sini, Pi," ujar istriku. Tanpa bibu-bibu, aku langsung setuju. Gas, ganti baju, keluar kamar dan pergi menuju kendaraan. Selesai? Tidak semudah itu Fulgoso. Perjalanan menuju kendaraan cukup jauh. Jaraknya memang kurang lebih 5 menit. Dengan suasana sekitar yang cukup sepi dan memang masih subuh. Entah sudah berapa lama kami berjalan. Tiba-tiba istriku memeluk erat dan terlihat ketakutan. Padahal tadi cukup bergandengan tangan. "Sebelah kiri, Pi, balkon atas," ujar istriku. Dan benar, di balkon atas kamar ada sosok bapak-bapak dan anak perempuan yang berdiri memperhatikan kami dalam remang gelap malam. Langkah kami bercepat dan akhirnya sampai di parkiran kendaraan. Bergegas kami meninggalkan hotel dan mencari daerah yang masih ramai kegiatan orang. Paginya kami balik hotel dan mengambil barang-barang. Setelah sarapan, kami langsung check out dan memutuskan untuk pindah ke hotel lain, meskipun di hotel itu masih ada 1 hari lagi. Saat di resepsionis terjadi percakapan. "Pak, maaf, kemarin Mbak Tasya sudah ketemu?" tanya Mbak resepsionisnya. "Oh, ketemu Mbak, diantar oleh pegawai hotel," jawabku. "Oh begitu,
Maaf pak, bapak ingat dengan pegawainya? Tanyanya lagi. Sepertinya pegawai magang pak, soalnya seragamnya hitam putih, jawabku lagi. Oh begitu pak. Baik pak, dengan jawaban yang gugup dan kelihatan aneh. Setelah selesai langsung kami ke mobil dan pergi meninggalkan hutan. Sampai di pos satpam, karena rasa penasaran yang gegara respon si mbak resepsionis yang kelihatan gugup, saya bertanya ke bapak satpam. Pak, kemarin di sini ada karyawan magang yang pakai seragam hitam putih nggak? Saya tahu terima kasih pak karena sudah mengantarkan tas saya kemarin yang ketinggalan. Wah, di sini udah lama nggak ada pegawai magang pak, dan nggak ada karyawan yang berseragam hitam putih juga. Mungkin bapaknya salah lihat. Kalaupun ada, saya pasti tahu, jawab Pak Satpam. Mendengar jawaban dari Pak Satpam, langsung saja saya bergegas dan cerita pun berakhir. Pesan dari cerita ini, rasa penasaran itu boleh, tapi lihat dulu situasi dan kondisi. Berdoa dulu, meminta perlindungannya saat mau beraktivitas. Oke teman cerita, sekian cerita amis yang bisa saya bagikan. Dukung terus channel ini dengan subscribe, share, dan like untuk bisa menceritakan hal-hal misterius lainnya. Terima kasih dan selamat beraktivitas.